Oke, kita ketemu lagi. Jadi di videoku soal Legion Go beberapa bulan kemarin itu ada yang nanya-nanya soal fungsi produktivitas perangkat itu. Makanya kali ini aku pengen bahas soal milih laptop atau gaming handheld yang berbasis Windows. Ya ini dari berbagai perspektif dan juga nanti di akhir aku akan ngasih rekomendasiku. Aku yakin akan ada orang yang nggak setuju kalau laptop dibandingin sama gaming handheld. Ya karena kan nggak apple to apple. Tapi buat aku ya, dan buat yang duitnya terbatas kayak 80% penduduk di dunia, uang yang bisa dipakai buat beli gaming handheld kayak ROG Ally atau Legion Go itu kan sama ya. Sama-sama bisa dipakai buat beli laptop. Jadi ya sah-sah aja kalau keduanya mau dibandingin. Dan ya patokan harga tadi yang akan jadi poros perbandingan dari berbagai perspektif yang akan aku bahas di video ini. Kita langsung bandingin aja ya. Pertama, kita lihat dari sisi speknya dulu. Harga Windows Gaming Handheld ya kayak ROG Ally dan Legion Go itu ada di 10-13 jutaan. Ini kita nggak lihat harga-harga gaming handheld dari brand-brand kecil kayak Ayaneo ya. Soalnya ya dari selisih harganya aja sudah jelas nggak akan bisa lawan laptop. Nah, dengan harga yang sama di 10-13 juta, kita bisa dapat laptop yang kayak apa? Untuk urusan spek ini sebenarnya agak tricky sih. Soalnya nggak sedikit laptop yang beneran ada di kisaran harga tadi itu ya laptop keluaran beberapa tahun lalu. Jadi ini masih pakai prosesor Ryzen seri 5000 atau prosesor Intel generasi 11. Dua seri prosesor tadi lebih jadul dari Z1 Extreme yang dipakai di ROG Ally sama Legion Go. Z1 Extreme itu ya mungkin bisa dibilang setaranya sama dengan Ryzen 7 7840U alias ya berarti ini generasi seri 7000. Atau ya kalau mau ke Intel ya berarti setaranya dengan generasi 13. Buat yang nggak tahu nih, di dunia teknologi lebih baru itu biasanya lebih kenceng, lebih efisien, dan lebih dari mantan yang belum bisa dilupakan itu. Jadi, milih spek dari generasi yang lebih baru itu biasanya memang lebih direkomendasikan. Tapi ini, satu hal yang pasti, karena laptop itu sudah ada dari beberapa puluh tahun yang lalu, ya sebenarnya jadi lebih banyak aja opsi speknya. Kalau mau laptop keluaran baru, yang harganya ada di kisaran yang sama dengan spek yang mirip-mirip, ya ada juga kalau mau nyari. Kalau mau yang harganya sedikit lebih mahal, kayak di 14 atau 15 jutaan, dengan spek yang sedikit lebih bagus, laptop juga ada pilihan ke sana. Kalau buat Sultan yang pengen laptop super kenceng, yang harganya di atas 30 juta, ya ada juga. Jadi intinya sebenarnya bukan soal spek handheldnya yang kurang. Menurutku ya perbandingan harga dengan spek yang bisa kita dapat dari Legion Go atau ROG Ally itu sebenarnya masih masuk akal banget dan boleh dibilang sebanding dengan laptop. Ya ini setidaknya dari sisi price versus performance ya. Tapi handheld gaming jelas kalah dari sisi varian spek dan harganya. Itu tadi kalau dari sisi spek. Kalau dari sisi produktivitas gimana? Ya kalau ini sebenarnya jelas menang laptop ya, dari sisi pragmatisnya. Ya soalnya kan yang satunya aja namanya gaming handheld. Ya tujuannya memang buat gaming. Mau itu buat ngetik, buat ngerjain Excel, buat ngedit video, buat ngedesain, laptop itu sudah satu paket.
tinggal pakai. Kalau handheld gaming, ya sebenarnya bisa-bisa aja dipakai buat produktivitas. Tapi jadi butuh tambahan macam-macam yang wajib. Ya kayak keyboard, mouse, atau monitor yang lebih gede. Coba bayangin sendiri, ngedit di Adobe Premiere, tapi cuman pakai touchscreen sama gamepad. Ya kalau aku jelas nggak bisa ya. Atau kalau mau tes sendiri, coba ngedit di Canva atau ngerjain tabel di Google Sheet di handphone yang nggak pakai keyboard sama mouse. Aku yakin mayoritas orang itu jadi darah tinggi. Itu tadi pertimbangan dari dua perspektif, spek sama produktivitas. Sekarang kita ke rekomendasiku ya. Menurutku nih ya, zaman sekarang ini laptop itu sudah jadi prioritas utama, bahkan dibanding desktop sekalipun. Aku itu sebenarnya anak desktop dan fanatik banget sama PC rakitan. Cuman aku pernah ada proyek di luar kota yang butuh dikerjain pakai Google Sheet. Waktu itu aku cuman bawa HP, jadi ya stres banget dan nggak kelar-kelar ngerjainnya. Dan akhirnya ya jadinya minjem laptop orang yang ada di sana. Buat orang kerja, sekarang kan trennya work from anywhere. Jadi ya laptop akan jauh lebih pragmatis ketimbang desktop. Aku kira buat pelajar dan mahasiswa sekarang juga berlaku prinsip yang sama. Tapi itu kan desktop, kalau handheld kan bisa dibawa kemana-mana. Kalau handheld, ya kayak aku bilang tadi, kalau buat kerja apapun itu, handheld tetap butuh aksesoris wajib, kayak mouse dan keyboard. Belum lagi karena layarnya kecil banget, ya jadi harus beli monitor portable kalau mau nyaman kerja di mana saja. Buat main game sekalipun, meski laptop butuh mouse, spek gaming handheld itu masih sangat terbatas banget variannya. Jadi ya pilihan game yang nyaman dimainin di handheld itu jelas jadi lebih terbatas. Main game-game berat ya otomatis harus rela main di 30 atau 40 fps misalnya. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan tadi, menurutku ya, prioritasnya jadi gini. Buat yang belum punya, laptop jadi prioritas utama. Setelah punya laptop, atau kalau bisa pinjem laptop dari saudaranya, pacarnya, atau tetangganya, nah ini jadi keluar dua pilihan baru. Buat yang nggak terlalu pilih-pilih game, dan lebih pengen main game sambil rebahan, pengen main game tanpa ribet cari meja, bisa beli gaming handheld. Tapi di sisi lain, kalau misalnya pengen main game-game berat dan kerja dengan sangat nyaman, tapi nggak masalah ngerakit PC dan belajar macam-macam, bisa mulai nabung buat ngerakit desktop sendiri. Ya itu tadi rekomendasiku aja ya. Kalau yang nggak setuju, coba coret-coret di komentar beserta alasannya ya. Ya wis, gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.